Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 16. 6 baris dari atas ke bawah. Dalil iradat secara akli, namanya dalil akli, yaitu jikalau tiada baginya iradat, andai kata Allah tidak punya sifat iradat berkehendak, niscaya nafi kudrat. Tidak ada Allah Ta'ala punya kudrat, atau tidak ada Allah Ta'ala punya kekuasaan. Allah yang menghendaki langit itu di atas, Allah yang menghendaki langit itu di bawah. Itu contoh. Nampak kehendak Allah, Allah mengatur langit. Yang mengatur langit itu adalah Allah. Di langit planet macam-macam. Allah yang mengatur dengan kekuasaannya. Kudrat itu diatur oleh Allah. Artinya kudrat sifat Allah, Allah maha mengatur. Karena Allah punya kehendak, iradat. Kalau sudah Allah maha mengatur, terjadi tabrakan antara kita yang mengatur dengan Allah, pasti kalah kita. Kita yang mengatur Allah, Allah yang mengatur kita. Apabila kita tidak mengikut sertakan Allah di dalam kita hidup, kita seakan-akan mengatur Allah, siap jadi orang sakit hati selamanya, stres. Kalau jadi tahu Bapak Ibu, kenapa banyak orang Piala Dunia salah. Itu bisa diatur sudah. Judi banyak terkena tuh. Tahan Pak Ibu kada gurih, jangan tahajud kada tahan. Kita tuh harus pakai ilmu memahami kehidupan, bukan pakai kehendak. Siapa tuh yang mendukung itu? Apabila menang, umah benar, salam. Siapa tuh mendukung? Siapa tuh kayaknya tuh timbul yang didukung kalah apa? Sakit hati tidak? Ngapain masalah itu sakit hati? Sudah ada sembahyang mana sakit hati? Terlalu hina. Terlalu hina enggak? Bukan menghina orang melihat apa main sepak bola kada. Terlalu hina kalau kita seperti itu. Umur sudah berapa? Tahan lama-lamanya. Tunggu masih tuh. Ini ulun lewat Bapak Ibu. Ini bisa dia melewati juga nih. Iyalah, alhamdulillah yang kada mampir. Nah, supaya kehidupan itu seperti itu. Kita yang mengatur. Itu penting. Sikapi pakai ilmu. Coba kada sekolah kah, kada bekerja kah. Ulun tadi malam santai di depan televisi jana ada nak ulun catat dalil. Malam ini anu kah? Final kah? Final mati TV istirahat. Kayaknya ada aja beritanya siapa yang menang, Argentina apa siapa? Ada aja tayangan ulang, ngapain kita tayangan? Kita mengatur, tapi kita sesuai dengan aturan Allah. Dan itu penting. Ayo. Itu caranya. Andai kata terjadi perjudian tuh di dunia nih, gara-gara sepak bola itu, yang menang bangga, yang kalah. Ngapain kita hidup di dunia seperti itu? Mumpung kita hidup di dunia, mumpung jarul minggu tadi kita masih diberi kesempatan hidup, minang Tuhan yang hadir sama aja ulun.
Mungkin teman-teman yang sudah banyak pamit dalam kehidupan di dunia ini. Ada sedikit teman-teman pian, Bapak Ibu, sudah berdahulu, sudah berdahuluan. Ngapain kita hidup di dunia ini main-main? Nah, atur kehidupan kita. Banyak buang-buang waktu kah? Banyak buang-buang umur kah? Apakah? Sedangkan umur menurut Imam Ghazali, ra'su malika. Umruka ra'su malika. Umurmu itu modal hidupmu. Berarti kalau menyia-nyiakan modal, bangkrut. Kalau menyia-nyiakan umur, bangkrut. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam, Allah punya iradat, punya sifat iradat, yaitu berkehendak. Allah berkehendak. Semua tidak lepas daripada kehendak Allah. Tetapi ingat, memahami ini pakai ilmu. Yang ditakutkan itu, yang jahat-jahat itu juga kehendaknya Allah. Nah, ini di sini Pak Ibu. Yang berbahayanya tuh di sini. Kalau Allah Ta'ala menghendaki yang jahat, kenapa maka ada hukum haram? Kenapa? Itu arahnya ke situ. Siapa yang berdalil, beralasan, jadi aku jahat ini sudah kehendak Allah, lalu dia mengerjakan kejahatan karena Allah yang menghendaki, apakah hukum Allah tidak ada yang disebut hukum haram? Ada hukum haram kan? Ada. Kenapa maka seseorang itu berdalil ini kehendak Allah? Orang yang seperti itu gara-gara tidak belajar syariat. Ban luarnya gundul, daya angkutnya berat. Ban gundul, bannya gundul, ban mobil itu gundul, daya angkutnya berat, melebihi daya angkut membawa barang ke hulu sungai. Kalinya panas, bannya gundul. Sama itu. Orang yang seperti itu, paruh lilitnya tak keluar, kepalanya yang terabang-terabang. Apa tuh? Orang yang seperti itu ngomong, paruh lilitnya di dalam tak keluar, kepalanya yang terabang-terabang. Orang yang seperti itu, celana dalamnya tak keluar, celana luarnya tak ke dalam. Apa namanya? Ini tuh Pak Ibu bahaya itu. Pahaman seperti itu bahaya. Syariatnya jebol. Lalu dia berdalil semua yang jahat itu kehendak Allah. Bagaimana keterangannya yang jahat itu kehendak Allah? Sedangkan Allah melarang. Kada sedikit Bapak Ibu kajian-kajian seperti itu. Nah, kita harus hati-hati. Nah, kembali kita lagi. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, jikalau tiada baginya Allah iradat, kalau tidak ada punya iradat, tidak punya kehendak, niscaya tidak ada sifat kudrat itu. Kenapa maka sifat kudrat ada? Allah Ta'ala kuasa. Karena Allah punya kehendak. Allah menghendaki ada gunung Merapi di dalam lautan. Secara kebiasaan nggak mungkin ada api di dalam air. Kenapa maka ada gunung Merapi di dalam lautan? Namanya Gunung Krakatau. Berarti nalar kita Bapak Ibu sudah tidak berfungsi di situ. Kenapa maka rambut bisa panjang, bulu mata tidak bisa panjang, kumis bisa panjang, janggut bisa panjang, bulu mata tidak bisa panjang, alis mata tidak bisa panjang, rambut bisa panjang. Pikirkan itu. Kenapa maka jantung berdetak terus 24 jam? Kenapa napas kita keluar masuk terus? Ada nggak main plusnya di situ? Ayo yang hati-hati.
Jantung kita berdetak, kenapa maka terjadi detakan jantung? Adakah yang hadir ini meneliti, tanyakan pang kepada dokter jantung, kenapa jantung kita berdetak? Sesuatu yang bergerak pasti ada penyebab terjadinya gerakan itu. Kipas angin berputar itu karena ada main plusnya di situ, ada sepolmanya di situ, ada generatornya, penyebabnya di situ. Pertanyaan ulun, jantung kita berdetak, pernah kalian meneliti sebab jantung berdetak? Tanyakan kepada dokter ahli jantung, adakah? Kenapa maka jantung itu berdetak? Bahari ini kai ulun waktu bersepeda, sepeda palang, ada sepeda onta, ada sepeda palang. Sidin itu dakwah ke perkampungan. Apabila sepeda itu berjalan, lampu itu muncul, menyala lampunya. Kenapa maka lampu itu menyala? Di sepeda itu apabila berjalan, lampu itu menyala. Oh, sekalinya ada apa di perak ban depannya itu, nah, makno ke ban, berputar. Apa tuh? Nah, dinamo. Jantung kita ini pang berdetak, dinamonya apa? Ada? Nah, kada dalam kau menjawabnya nih. Adalah Bapak Ibu penyebab jantung kita berdetak. Sampai sekarang ulun belum mendengar karena jantung itu berdetak karena begini guru. Ada yang menyebabkan jantung itu berdetak. Apa sebabnya? Siapa yang mendetakkan jantung kita berdetak? Jawabannya hanya satu, Allah. Nah, adakah orang bingung? Berarti kepada semua ahli peneliti apapun, dia pun bisa mengalami kebingungan kalau dia tidak kuat pegangannya kepada Allah. Ini Pak Ibu pentingnya. Ini yang disebut di luar nalar. Nah, kudrat menunjukkan iradat. Karena kalau tidak ada kehendak Allah, tidak ada sifat kudrat Allah. Otomatis nggak ada. Nah, ini namanya pagi ini penyempurnaan. Kita teruskan dulu. Maka yaitu mustahil, tidak mungkin Allah Ta'ala punya kudrat kekuasaan kalau Allah tidak punya sifat kehendak. Ulun ingin minum, mampulah ulun mengangkat cangkir karena ulun ada keinginan ingin minum. Keinginan ulun nampak di ketika ulun mengangkat cangkir. Pertanyaan Bapak Ibu, ini ulun ngangkat cangkir. Di ketika ulun ngangkat cangkir, ada nggak kehendak ulun ingin ngangkat cangkir? Ada kan? Ada. Buktinya ulun ngangkat cangkir. Kemudian ulun ngangkat cangkir nih, ulun hendak minum gak adakah? Nah, bisa aja meletakkan di sini. Nah, ngangkat cangkir bukan harus minum. Bisa juga memindah. Nah, itu contoh itu Bapak Ibu. Kita langsung memutuskan, kadang-kadang seperti itu. Padahal keputusan itu adalah kehendak Allah. Kita ngangkat cangkir, Allah memunculkan kehendak kita. Buktinya ada kehendak kita hendak ngangkat cangkir. Allah mampukan tangan kita ngangkat cangkir. Berapa banyak orang nggak bisa ngangkat cangkir tangannya gini. Nah, ulun melihat di rumah sakit, no Bapak Ibu, hendak minum nggak bisa. Itu kehendak beliau atau enggak? Ada apanya tangan beliau seperti ini? Beliau tidak menghendaki tangan beliau seperti ini, tapi anak minum. Nggak ada yang memeganginya, nggak ada. Enak minum nggak kai? Sini, minum. Lagi nggak kai? Cukup. Terima kasih, cuklah. Sama-sama. Tangan sidin nah. Duduk lagi sidin tau baik. Itu sidin. Orang tuh Pak Ibu maaf, jangan melihat sidin ini.
Orang belum memandang orang kayak itu bukan kehendak sidin, itu kehendak Allah. Nah, nyaman nggak? Itu caranya. Biar duduk di pesawat, oh pesawat lain. Sebelah kiri kita nih atau sebelah kanan kita nih orangnya hitam, legam, latat, lutut. Kadang sudah itu. Hati pian kayak apa tuh? Hati pian tuh kayak apa tuh? Waktu pian berdampingan dengan orang itu. Hah? Mahina orang tapi ya. Coba ini kehendak Allah memang seperti ini warna kulitnya. Jangan kayak tadung murah. Itu menghina siapa itu? Menghina dia. Apakah dia berkehendak seperti itu? Banyak kalau Bapak Ibu, selama hati kita masih merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, merasa lebih daripada orang lain, disitulah hati kita Bapak Ibu menghina yang menghendaki orang seperti itu. Orangnya memang hitam. Orang ini mirip si Anu, mukanya mirip abahnya, nah, anaknya ini. Ini mirip umanya. Ini kada mirip-mirip. Curiga kan suami? Umanya anak kayak apa anakku ini kada, anak kita ini kada mirip. Mirip aku kada, mirip ikam kada, mirip siapa ini? Ada kejadian tuh di Sungai Ulin, mirip guru Ulin. Ayo Bapak Ibu, Allah menentukan seseorang ini rupanya sudah seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba konekkan Bapak Ibu ke Allah. Nah, lalu kita bantu kita dengan panca indera. Ayo, panca indera kita lagi supaya ingat ini kehendak Allah. Yuk, yang hadir-hadir. Kita ambil panca indera itu kan ada 5. Pertama, Bapak Ibu, dengan mata kita tahu, kesadar ini kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Mata kita ini membantu kita Bapak Ibu ingat Allah berkehendak, Allah kuasa. Pian melihat sapi itu gemuk. Panitia, berapa harga sapi itu kalau gemuk itu? Mahal nggak? Berarti mahalnya sapi itu karena gemuknya. Pian mendengar, ini melihat sudah. Lagi. Pian melihat gajah. Gajah itu yang mahalnya apa? Nah, 2 sudah. Kemudian ke telinga lagi. Burung itu yang mahalnya apa? Allah meletakkan nilai harga lewat burung kicauannya. Coba dengan pian mendengar kicauan burung, disitulah kualitas dan mahalnya harga suatu ciptaan Allah. Allah menciptakan, Allah memberikan nilai. Yang menciptakan adalah Allah. Yang memberikan keistimewaan pada burung ini suaranya merdu juga adalah Allah. Kemudian telinga kita membantu supaya kita ingat Allah. Lewat mata sudah. 2 sudah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga lewat penciuman atau hidung. Ingatkah yang hadir-hadir waktu musim Covid hilang penciuman? Laki bakal tot berbau bini kada ada mencium. Jakanya inya tuh mencium bau kantut laki bejauh. Baunya ini kantut.
waktu musim Covid hilang penciuman. Dihilangkan Allah penciuman. Bagaimana orang berjual parfum? Gimana? Kenal lah Bapak Ibu, ini parfum anu, kenal lah. Yang meletakkan ada penciuman itu siapa? 3 sudah, kekuasaan Allah. Kemudian yang keempat, indera perasa lidah. Orang-orang yang punya kuliner nang hubungan master chef itu apa tuh? Bapak Ibu, itu apa tuh? Jadi dia tuh dikenal masakannya sampai dia dikenal orang master chef. Ulun melihat di TV itu nang ahli masak. Nah ini aja tahu rasa-rasanya. Ini kurang anu. Tuh ibu-ibu tuh tahu tuh. Mungkin kita lelakian nih, yang penting lapar. Siapa yang meletakkan indera perasa itu siapa? Allah letakkan seseorang ini lewat indera perasa aja Bapak Ibu. Sudah dia jutawan, sudah dia miliarder. Kenapa? Karena dia banyak punya kuliner di mana-mana. Dirasa gitu. Hanya satu yang Allah berikan orang ini punya keistimewaan, dia ahli merasai makanan. Apabila dia itu Pak Ibu merasai makanan, apabila katanya enak, enak. Apabila katanya nggak enak. Nang lucu nih Pak Ibu, kata kita enak, kata orang ada enak. Ini yang terjadi. Coba, ada nggak kehendak Allah? Allah letakkan ada rasa di perasaan kita itu. Apalagi bulan puasa, tapi makruh Bapak Ibu. Keasinan. Ambar. Nah, pas. Nah, bulan puasa. Makruh merasai makanan di bulan puasa, tapi di ketika pas rasanya ditelannya tertelan, batal kan ya? Tertelan. Nah, ada batal, ada ingat. Waktu ada pas rasanya, ada pas. Nah, rasanya rudakannya ada pas. Ada pas, ingat aja, sekali rasanya cocok, Allah lupakan. Siapa menghendaki itu lupa? Allah. Nah, kita teruskan Bapak Ibu. Orang ini makan gue sepiringan Pak Ibu makan bulan puasa. Ini maaf, lupa, dasar lupa. Kalau pura-pura lupa batal. Makan sepiringan. Kemudian minum teh es secangkir. Senggawa pulang. Datang bini. Abahnya, kenapa? Astagfirullah. Pertanyaan yang melupakan itu siapa? Siapa? Allah. Nah, sakalnya berdoa, mudahan besok lupa pulang. Nah, ada itu namanya jahat nilainya itu. Yang tadi benar memang lupa. Nah, ayo yang hati-hati. Berapa sudah? Perasa. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, yaitu tapak tangan. Itu kan ada Allah juga. Tapak tangan Bapak Ibu. Coba tapak tangan pian. Tapak tangan pian Bapak Ibu. Kayak apa tapak tangan pian? Waktu pian itu maaf, buang air besar. Ini tangan kiri. Ini tugasnya pembersihan. Bagusnya tangan kiri, pembersihan. Ini tugasnya penyiraman. Kata tangan kiri, siram. Kata tangan kanan, siap. Bagusnya tangan kanan dengan tangan kiri. Lalu kita bersihkan pantat kita di ketika buang air besar selesai.
Di situ Bapak Ibu ada ilmu. Kemudian di ketika itu, di ketika menggosok tadi ilmu fikih mainkan. Nih, tangan kiri yang di tengah sedikit dikedepankan sedikit. Nah, gini Bapak Ibu. Nih, sedikit. Sampai Syekh Zakaria, Syekh Syairazi, dalam kitab Muhadzab, itu dalam kitab Muhadzab menerangkan permasalahan cara orang bersuci waktu menggosok pantatnya seperti ini. Ini ada indera perasa. Kenapa makanya dimunculkan? Karena ini membantu pembersihan. Pantat kita tuh enggak rata. Adakah pantat yang rata di sini? Sampai ulama memikirkan seperti itu. Apabila sudah bersih, di mana pian taunya? Sedangkan mata pian tidak bisa melihat pantat sampean. Bisa nggak mata pian tuh melihat pantat sampean? Nggak bisa. Ada indera perasa di sini. Indera perasa. Lalu pian gosok, pian bersihkan. Apabila sudah kasar, apa namanya? Bersih. Lalu pakai sabun. Nah, sabun tuh penghilang bau. Bukan sabun itu ketika belum dibersihkan disabuni, lalu kita tidak akan bisa membedakan mana licin sabun, mana licin kotoran. Lihat, Allah enggak yang menghendaki di situ. Coba Bapak Ibu, luar biasa kekuasaan Allah. Pian kalau ngambil air, air, nih Bapak Ibu, air, pian ngambil. Ulun sentuh air. Air ini terima kasih panitia, ini panas nih. Tapi tangan ulun bisa memegang cangkir ini. Air ini panas, hangat air ini. Tapi tangan ulun mampu memegang ini air. Panas ini air, apa airnya panas. Ulun merasa cangkirnya nih, panas. Tapi tangan ulun mampu, berarti cocok untuk diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tangan kita seperti ini, nah, jangan diminum. Atau pian Pak Ibu beli ontok tuh. Nah, pian. Nah, lihat. Ini indera perasa yang Allah berikan. Allah menghendaki, ambil ontok. Jangan dimakan. Tangan aja memberi sinyal nggak bisa disentuh. Ini ya Allah. Nah, makro Pak Ibu menyiksa mulut. Anu gurih hendak benar gurih sudah makan untuk gurih randam kebanyu makan. Nah, dalam agama kita aja nggak boleh menyiksa mulut kita. Kita nggak boleh menyakiti tangan kita. Kita nggak boleh menyakiti mulut kita. Lihat, Allah menghendaki lewat panca indera. Allah kehendaki sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Satu lagi, batang tubuh kita. Nah, waktu ini supaya kita ingat ini kehendak Allah. Jangan berdalih yang jahat ini kehendak Allah. Hati-hati ya. Arahnya kemana dulu? Yang jahat pengajian kita kemarin kehendak Allah, kita tidak menghendaki terjadi, ternyata terjadi. Nah, itu yang disebut kehendak Allah. Satu lagi, nih hidung ini Bapak Ibu letaknya di mana nih? Di sini. Di bawah hidung mulut. Berarti kalau pin makan durian, hidung terasa nggak? Kecium nggak? Cium bau apa? Durian. Allah meletakkan hidung, lubangnya ke bawah lagi. Kehendak Allah, lubangnya ke bawah. Pian pikirkan tentang kalau lubangnya ke atas. Nah, Masya Allah, dasar indah ciptaan Allah. Kawalah yang hadir-hadir, lupa dengan Allah. Bisa. Karena di batang tubuh kita nampak kekuasaan Allah, nampak kehendaknya Allah. Nah, itulah cara kita mengkonekkan yang kita baca ini dengan batang tubuh kita.
Nah, kemudian kita akan sambung nih perkataan musannif pengarang kitab wa ghayarat ila akhir, artinya insya Allah kita sambung minggu depan. Jamnya sudah lepas, yang hendak bekerja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.